Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 29. Babu majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fil qadari wa maratibihi. Bab tentang akidah Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan takdir dan tingkatan-tingkatannya. Sekali lagi, bab berkaitan dengan akidah Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan takdir atau iman kepada takdir dan juga tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Kita baca riwayat yang pertama, Anir Rabi' bin Sulaiman rahimahullah qala su'ila Asy-Syafi'i rahimahullah anil qadari. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang masalah takdir. Fa ansha'a yaqul, maka beliau pun menjawab dengan menyenandungkan beberapa bait syair. Yang pertama, fama syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu wa illam tasya lam yakun. Dan jika aku berkehendak namun engkau ya Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Bait yang kedua, khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau menciptakan para hamba sesuai dengan ilmu yang engkau ketahui. Wa fil ilmi yajril fata wal musid. Dalam naungan ilmumu orang yang tua, yang muda, mereka berjalan. Bait yang ketiga, ala zamananta wa hadza khadzalta. Orang ini engkau berikan nikmat
yang itu engkau campakkan. Wa hadza a'anta wa dalam tu'in, yang ini engkau tolong, yang itu tidak engkau tolong. Yang keempat, faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun, di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, dan di antara mereka ada yang jelek dan di antara mereka ada yang baik, yang bagus. Bait yang kelima, wa minhum faqirun wa minhum ghani, di antara mereka ada yang fakir dan di antara mereka ada yang kaya. Wa kullun bi a'malihi murtahan, dan semua dengan amal perbuatannya itu tergadai. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita jelaskan 5 bait syair ini, yang pertama ingin kita tekankan, kita tegaskan, ini berkaitan dengan salah satu rukun iman yang 6. Tidak sah iman seorang hamba sampai beriman kepada takdir. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, akhbirni anil iman, maka beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ada pertanyaan, dalam ayat kok hanya disebutkan 5 rukun iman saja? Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Mana iman kepada takdir? Apa jawabannya? Iya, ahsantum. Karena iman kepada takdir ini sudah sebetulnya masuk dalam rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Sebagaimana yang akan kita sampaikan dari penjelasan tingkatan takdir, itu berkaitan erat dengan iman kepada Allah, dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma dan sifatnya. Ataupun jawabannya disebutkan dalam ayat yang lainnya. Antara ayat dengan ayat saling melengkapi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya, sekali lagi itu jawaban kalau ditanya kok dalam surat Al-Baqarah tadi hanya disebutkan 5 rukun iman. Yang pertama, karena iman kepada takdir sudah masuk ke dalam bagian iman kepada Allah. Atau jawaban yang kedua, karena disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau mendengar ada kelompok yang namanya Al-Qadariyah mengingkari takdir Allah. Maka beliau mengatakan, fawalladhi nafsi biyadih lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka, kelompok Qadariyah yang tidak beriman kepada takdir itu, menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Sekali lagi, tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani 6 rukun iman tadi, di antaranya iman kepada takdir. Dan ini juga yang ditegaskan oleh sahabat Rasulullah SAW yang merupakan ahli tafsir Al-Quran, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir merupakan porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa beriman kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Ini menunjukkan pentingnya iman kepada takdir. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian para ulama menyebutkan iman kepada takdir itu ada 4 tingkatannya.
atau sebagian mengatakan ada 4 rukunnya. Rukun iman kepada takdir ada 4 rukunnya juga, atau dalam ungkapan di sini yang paling masyhur ada 4 tingkatannya. Namun di 5 bait syair Imam Syafi'i di sini hanya disebutkan 3 saja. Ya, nah kita baca dulu bait-bait syair tersebut, nanti kita akan urutkan lebih lanjut. Yang pertama beliau mengatakan fama syi'ta kana wa illam asya. Ini salah satu tingkatan iman kepada takdir, yaitu berkaitan dengan al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Di sini Ahlussunnah mengatakan, berdasarkan ayat ini Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini pertengahan Ahlussunnah di antara 2 kelompok sesat, kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Al-Qadariyah mengatakan manusia itulah yang berkehendak, yang menciptakan takdirnya, nggak ada campur tangan, nggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Mereka menafikan kehendak apa? Allah. Lawannya kelompok Al-Jabariyah menafikan kehendak manusia. Kata mereka manusia berbuat itu dengan paksaan dari Allah. Mereka nggak punya kehendak sama sekali. Manusia ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dua-duanya sesat. Yang satu menafikan kehendak Allah, yang satu menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah pertengahan, menetapkan 2 kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Kalau aku menghendaki, namun engkau enggak menghendaki Allah, tidak akan mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak Allah, karena Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta yang Maha Mengatur, Allah Rabbul Alamin. Gak mungkin ada yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan sudah pernah kita sampaikan, kehendak Allah ada 2 macam. Kehendak yang kauniyah dan kehendak apa? Syar'iyah. Kauniyah itu apa? Kehendak yang kauniyah apa? Iradah kauniyah yang pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Adanya orang kafir, ahli bidah, ahli maksiat, mereka adalah ciptaan Allah itu dengan kehendak Allah, dan itu terjadi, namun Allah tidak apa? Mencintai mereka. Dan di balik penciptaan mereka banyak hikmahnya, sudah kita sampaikan. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada al-jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad dzirwatu sanamil Islam, tulang punggungnya Islam. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada ibadah hati, yaitu al-bara, berlepas diri dari mereka, mengingkari kekafiran mereka, itu ibadah hati. Tidak ada orang kafir, tidak ada dakwah kepada mereka. Maka sekali lagi banyak hikmah di balik itu semuanya. Kalau nggak ada ahli bidah, nggak ada kitab-kitab mungkin seperti akidah seperti ini, bantahan kepada kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini ladang pahala, ar-rad alal mubtadi' mujahid, yang membantah ahli bid'ah itu mujahid. Kalau nggak ada ahli maksiat, kita nggak ada watawassaw bil haq watawassaw as-sabr. Jadi sekali lagi itu al-iradah al-kauniyah pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai, dan dibalik itu semuanya banyak hikmahnya. Dan ibarat iradah kauniyah ini seperti kata para ulama, orang minum obat, orang diamputasi. Orang minum obat gak ada yang suka, betul tidak? Ada yang tiap hari sarapannya obat tanpa ada sakit dan seterusnya, hobi ataupun, tidak ada. Seperti itu, dia tidak suka sebetulnya, cuma apa? Di balik minuman obat tersebut ada apa? Faedah, ada manfaatnya. Amputasi juga demikian, tidak ada orang yang tiba-tiba minta diamputasi.
Ini orang nggak waras. Ya. Namun tadi amputasi itu dilaksanakan karena ada apa? Hikmah di baliknya. Ya, sekali lagi, secara asal tidak disukai, namun itu harus dilakukan karena ada suatu hikmah. Itulah perumpamaan iradah al-kauniyah kata para ulama. Yang kedua, iradah apa? Syar'iyah, kehendak Allah yang tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti Allah apa? Cintai. Contoh orang mukmin, Allah mencintai mereka dan Allah ciptakan mereka, Allah kehendaki adanya mereka. Ini adalah apa? Iradah asyariyah. Meskipun tidak semuanya apa? Beriman. Ketika ada orang beriman, itu sebetulnya tergabung iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah, terjadi dan dicintai. Adanya orang mukmin, adanya orang yang saleh, ahli sunnah, itu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah tergabung jadi satu. Sudah terjadi dan itu dicintai. Intinya sekali lagi harus dibedakan mana itu iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Ya, karena banyak orang mungkin tidak memahami akan hal tersebut, dikira kata-kata Allah berkehendak pasti cintai. Tidak. Enggak semua yang dikehendaki oleh Allah apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang kedua, khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau ya Allah menciptakan para hamba sesuai dengan ilmu yang engkau ketahui. Ini ada dua tingkatan iman kepada takdir, yaitu al-khalq, penciptaan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surat yang lain As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Semuanya adalah ciptaan Allah. Makanya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah alam alias makhluk. Kita dan perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maratib atau tingkatan iman kepada takdir yang berikutnya, al-ilmu. Alama alimta, engkau menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Alama alimta. Seorang muslim harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Alima makana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang atau yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum atau yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini tiga maratib al-iman bil qadar, atau tiga rukun iman kepada takdir. Kehendak Allah, ilmunya Allah, dan al-khalq. Kurang satu di sini kata ulama, yaitu masalah apa? Al-kitabah. Jadi kalau urutannya, ini kalau kita mau urutkan, yang pertama al-ilmu. Sekali lagi nggak ada masalah, Imam Syafi'i nggak mengurutkan. Cuma kalau mau diurutkan, yang pertama al-ilmu. Mengimani ilmu Allah yang azali, yang sudah ada sejak dahulu. Seperti tadi, Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu pada hari ini kita akan apa? Mengkaji pembahasan seperti ini. Berapa orang yang hadir, berapa yang serius, yang konsentrasi, yang ngantuk. Allah Maha apa? Mengetahui sebelum kita diciptakan. Ya. Ini sekali lagi meyakini ilmu Allah al-azali. Ini berkaitan dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Ini yang kita katakan tadi. Iman kepada takdir ini berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Di antaranya tadi mengimani ilmunya Allah, bagian daripada tauhid asma wa sifat. Allah namanya al-alim, mengetahui segala sesuatu. Ini yang diingkari juga oleh kelompok al-qadariyah, yang mereka mengatakan anal amra unfun. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, alias Allah dituduh jahil sampai terjadi sesuatu itu.
Makanya Abdullah bin Umar tadi mengkafirkan mereka. Makanya kata ulama, kelompok Qadariyah ada dua macam. Kelompok Qadariyah yang ekstrem dan yang moderat. Yang ekstrem yang mengingkari ilmunya Allah, dan ini yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar tadi. Yang kedua yang moderat, yaitu yang mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan jelek manusia. Mereka dikatakan kelompok Qadariyah sesat, namun tidak sampai kepada apa? Kekafiran. Moderat namun tetap apa? Sesat. Ya, enggak mesti namanya moderat pasti apa? Lurus, enggak. Ini moderat dibandingkan yang ekstrim tadi. Intinya ini yang wajib diimani masalah ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka, masa depan mereka, dan apa yang di belakang mereka, masa lalu mereka. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tingkatan iman kepada takdir yang kedua, mengimani Alkitabah. Ini yang tidak disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alkitabah, catatan takdir. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Itu ilmu Allah azali. Kemudian Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Makanya urutannya seperti ini. Ilmunya Allah dulu. Karena Allah apa? Ilmunya azali. Sudah ada sejak dahulu kala. La yadillu rabbi wa la yansa. Kemudian Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sana." Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang wajib kita yakini, semua sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan kata Rasul, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Semuanya terjadi sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Kata Rasul, apa yang ditulis untukmu atau atasmu nggak akan mungkin meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang tidak ditulis dalam Lauhul Mahfuz untukmu atau atasmu tidak akan mungkin apa? Menimpa. Semua terjadi sesuai dengan apa yang di dalam Lauhul Mahfuz. Dan kata para ulama, kalau orang itu betul-betul meyakini hal seperti ini, hatinya akan tenang. Apapun yang terjadi pada dirinya dari segala bentuk musibah, gangguan, ujian, hatinya apa? Tenang, karena dia tahu semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan Allah dalam surat Al-Hadid mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau nggak salah ayat 22 dan 23 nanti. Coba lihat. Al-Hadid 22 dan 23. Allah mengatakan, apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, melainkan sudah fi kitab, di dalam catatan takdir Lauhul Mahfuz tadi, sebelum Allah menurunkannya. Dan itu mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, apa hikmah mengimani catatan takdir ini? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih hati, stres, apalagi frustasi. Kenapa? Karena sudah dicatat oleh Allah semuanya. Kita sebagai hamba Allah mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian, apa yang menimpa kalian dari musibah. Demikian pula kalau mendapatkan nikmat, jangan sombong. Karena apa? Allah mengatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak sombong, tidak terlalu bergembira ataupun ujub terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Sudah ditakdirkan semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Ya, yang penting kata Rasul, i'malu fakulun muyassar lima khuliqala. Berusahalah, beramallah, semua akan dimudahkan oleh Allah.
Yang penting kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat, beramal, bekerja dan minta tolong kepada Allah. Selanjutnya serahkan, tawakal kepada Allah. Semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Karena kita nggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz, tugas kita ikmalu, tugas kita iris alamayan mayan fauka. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita mendapatkan musibah, ya kita harus apa? Husnudzon kepada Allah. Allah menghendaki mungkin di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Ya, sekali lagi, seorang muslim ketika mendapatkan musibah hati, kalau dia beriman kepada cara takdir, hatinya apa? Tenang, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Mau ngapain kita? Nggak akan mungkin bisa lalu. Dan kita sekali lagi yakin di balik musibah pasti banyak apa? Hikmahnya. Nah, kemudian kata para ulama juga, catatan takdir ini banyak sebetulnya. Ada catatan takdir di Lauhul Mahfuz, dan ini yang paling umum mencakup semua makhluk Allah. Ada pula catatan takdir sepanjang usia manusia. Al-Kitabah Al-Umriyah, catatan takdir sepanjang usia seumur hidup manusia itu. Seperti yang tercantum dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika janin sudah usia 120 hari, yursal ilail malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, malaikat meniupkan ruh dalam janin tersebut, wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintah mencatat 4 takdir manusia. Bikat bi rezeki, diperintah mencatat rezekinya, wa ajali tentang ajalnya, wa amali amal perbuatannya, syakyun au sa'idun, dia bahagia ataupun sengsara, sudah ditulis dalam janin dalam rahim ibunya. Maka sekali lagi sudah dicatat. Yang penting tadi ya, berusaha yang terbaik, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, terjadilah apa yang akan terjadi. Maka tenang hati seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam ujian di muka bumi. Ujian kesenangan, ujian apa? Kesengsaraan ataupun musibah. Kemudian juga ada catatan al-hauliyah, catatan setiap tahunnya, yaitu catatan di kala malam Lailatul Qadar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga atau keempat, yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran di malam yang dibarakahi, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Di malam Lailatul Qadar itulah dicatat semua urusan. Yufraku fiha kullu amrin hakim. Sesuai dengan penafsiran Abdullah Abbas, itu catatan ketika malam Lailatul Qadar itu setahun lamanya dicatat di malam Lailatul Al-Qadar. Makanya ada kaitan dalam penamaan. Kenapa kok dinamakan Lailatul Qadar? Di antaranya karena berkaitan dengan apa? Ini masalah takdir. Beriman kepada takdir karena di malam itu dicatat takdir manusia setahun lamanya. Nah, kemudian ada lagi catatan yaumiyah, catatan yaitu ketika manusia berbuat setiap harinya. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam sya'an, yaitu dalam takdirnya. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan antara catatan takdir tadi tidak saling apa? Bertentangan. Itu semuanya kembali merujuk kepada yang di Lauhul Mahfuz. Ini hanya perinciannya saja kata para al-ulama. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, famasyita kana wa ilam asya. Tingkatan takdir yang berikutnya al-masyiah, mengimani tentang kehendak Allah. Setelah Allah ketahui, kemudian Allah catat, kemudian Allah kehendaki. Al-masyiah itu urutannya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Kemudian yang keempat al-khalaq, setelah Allah kehendaki, Allah apa? Ciptakan. Itu hikmah dari diurutkannya 4 marotib iman kepada takdir sesuai dengan urutan waktu. Ilmu, kitabah, al-masyiah, dan al-khalq.
Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ala zamananta wa hadza khadalta. Ini diantara buah mengimani takdir. Kita tahu segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ala zamananta, yang ini si fulan engkau berikan nikmat. Dan nikmat yang paling agung, nikmat at-tauhid, akidah as-sahihah. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abdin ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba daripada Allah memahamkan dia tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nikmat yang terbesar, nikmat at-tauhid. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i, ala zamananta, yang ini engkau berikan nikmat. Di antara nikmat yang paling besar tadi, nikmat tauhid, nikmat al-aqidah as-sahihah. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, nikmat mendapatkan hidayah untuk thalabul ilmi, nikmat hidayah untuk bisa beramal sesuai dengan ilmu, nikmat mendapatkan rezeki dan seterusnya. Ini adalah apa? Harus kita yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, kalau kita mendapatkan nikmat, jangan apa? Ujub, jangan mengatakan ini karena kerja keras saya, karena kepandaian saya. Naudzubillah min dzalik. Ini al-ujub. Ini dosa, ini adalah kesombongan. Manusia la haula wala quwata illa billah likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan sombong, jangan ujub, jangan berbangga dengan diri sendiri ketika mendapatkan nikmat. Semua yakini dari Allah. Ala zamananta. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang kalian peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ala zamananta, engkau memberikan nikmat kepada si fulan, wa hadza khadalta, namun yang itu engkau campakkan. Semuanya apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, semua dengan kehendak Allah, dan semuanya ada hukum sebab akibat. Entah dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Di antaranya tadi, Allah memberikan hidayah tauhid kepada orang-orang yang melapangkan dadanya menerima tauhid, yang dia belajar tauhid, dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Allah tambahkan hidayah. Allah mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Yang sering kita sampaikan, coba perhatikan bagaimana Salman Al-Farisi dari Persia datang jauh-jauh untuk mendapatkan hidayah. Allah berikan hidayah. Namun sebaliknya Abu Lahab, pamannya Rasul, Abu Jahal, dekat dengan Rasul, pamannya Rasul. Namun apa? Karena menolak dakwah tauhid, maka dimatikan dalam keadaan hina dina, dalam keadaan musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ada hukum sebab akibat. Allah mengatakan juga, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Maka syukuri nikmat hidayah. Jangan pernah istilahnya nyicipi kesesatan, penyimpangan. Kalau sudah tahu akidah yang sahihah, akidah yang benar, manhaj yang benar, majelis ilmu yang benar, jangan pernah coba-coba ngicipi yang sesat, menyesatkan, yang menyimpang. Karena kalau Allah sesatkan, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Jangan main-main. Ini masalah urusan dunia akhirat kita, urusan kebahagiaan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Maka sekali lagi, semuanya dari Allah, namun semuanya ada hukum sebab akibat. Sebagaimana dalam urusan dunia, orang nggak akan mungkin kenyang tanpa betul tidak? Atau ada yang ragu? Enggak usah, semuanya dengan takdir Allah. Coba kita tes 3 hari nggak usah makan. Bisa kenyang enggak? Demikian pula dengan al-ilmu. Kata Rasul, innamal ilmu bitta'allum. Orang itu mendapatkan ilmu dengan apa? Dengan belajar, bukan dengan mimpi ataupun ilmu laduni. Semua dengan apa? Hukum
sebab akibat tadi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa hadza anta wa lam tu'id. Ini engkau tolong dan itu engkau tidak tolong. Inilah perlunya setiap muslim tadi. Setelah dia berusaha, bahkan sebelum berusaha, ketika selesai berusaha, banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sering sampaikan, orang untuk keluar rumah untuk kegiatan dunia ataupun akhirat, dia disunahkan membaca apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia berusaha sudah mengamalkan sabda Rasul, ihris ala yanfa'uka. Kemudian dia apa? Bismillah. Di antara mana bismillah? Asta'inu billah. Aku minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah, serahkan semuanya kepada Allah. Terjadilah apa yang akan apa? Terjadi. Ada orang yang berencana berbuat jahat, serahkan semuanya kepada yang membuat makar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka seorang muslim yang kata ulama punya akidah iman kepada takdir yang benar, insya Allah hatinya selalu bergantung kepada Allah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah, dan dia tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ingin untuk menjatuhkannya, serahkan kepada Allah, karena Allah yang bisa apa? Merendahkan, menghinakan, dan Allah saja yang bisa apa? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Pada kisah Fir'aun yang kita sampaikan di kajian tafsir juz amma, bagaimana Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa, pasukannya yang membuat makar terhadap Musa, Allah hancurkan, binasakan. Allah ala kulli syai'in qadir. Padahal cuma siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekali lagi, ini yang wajib kita yakini, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada takdir menjadikan orang menjadi syuja, pemberani, bukan pengecut. Bukan orang yang bermuka dua, bukan yang suka jadi dalang atau jadi provokator di belakang layar, jadi orang-orang pengecut. Ini orang-orang yang jauh dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada orang yang sengsara, wa minhum sa'id, sebagaimana kata Rasul tadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Allah memerintahkan malaikat menulis catatan takdir ketika janin dalam rahim ibunya, masalah apa? 4 hal. Ajalihi, amalihi, terus apa? Rizqihi wa syaqiyun au sa'idun. Dia sengsara, dia bahagia, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Namun sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu bahagia karena dia beriman, beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, iman dan amal saleh, tauhid dan ittiba'us sunnah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupan yang apa? Bahagia, kehidupan yang baik. Ini ada hukum sebab akibat dan semuanya sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Sebaliknya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari ajaranku, berpaling dari tauhid, berpaling dari amal saleh, maka kami berikan dia kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, sempit di dunia, sempit juga di alam barzakh. Naudzubillah min dzalik. Dan kami, kata Allah, akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ada hukum sebab akibat. Kenapa Allah sempitkan kehidupannya di dunia maupun di alam barzakh tadi? A'rada an dzikri. Sebabnya berpaling. Sudah disampaikan tauhid, sampaikan manhaj yang benar, sampaikan qala Allah wa qala Rasul, namun tetap apa? Menyimpang, berpaling. Semakin Allah sesatkan dan sempitkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum sebab apa? Akibat. Namun sebaliknya tadi, man amila salihan, ini sebabnya. Maka Allah berikan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah. Wa minhum qabi wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang qabi, yang jelek, mungkin juga fisiknya jelek, juga akhlaknya, naudzubillah min dzalik. Wa minhum hasan. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Wa minhum faqir wa minhum ghani. Di antara mereka ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang di atas muka bumi ini, yang di alam semesta ini, yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun bi a'malihi murtahan, dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Nah, ini 5 bait syair yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i yang berkaitan dengan iman kepada takdir, dan yang akan juga disampaikan oleh Imam Ibn Abdul Bar tentang luar biasanya bait-bait seperti ini. Kita baca berikutnya. Waqad qala al-Hafidz Ibn Abdul Bar rahimallah, wa min ahsani ma qila minan nudum fi qidamil amal wa anna ma yakunu min khalqillah faqad sabaqal ilmu bihi wa jafal qalamu bihi wa annahu la yakunu fi mulki illa ma yasha la ma syaa ghairuhu qaulu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau termasuk ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan di antara ucapan syair lah atau puisi yang paling bagus tentang masalah catatan takdir amalan manusia yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, dan bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah yang telah didahului oleh ilmunya Allah, yang telah kering tinta takdir, dan bahwasanya tidak ada di kekuasaan Allah, di kerajaan Allah, di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah, bukan kehendak selainnya. Yang paling bagus adalah ucapan Imam Syafi'i. Kemudian beliau menyebutkan bait-bait syair tadi. Tsumma dzakara abyat as-sabiqah. Tsumma qala, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan lagi, kullu ma fi hadil abyat mu'taqadu ahli sunnah wa madhabuhum fil qadar la yakhtalifuna fi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar memuji ucapan Imam Syafi'i. Inilah ulama dahulu, tidak ada fanatik, karena dia bukan imam saya. Kayak sekali lagi, Imam Ibn Abdul Bar itu dalam masalah fikih rujukannya Imam siapa? Imam Malik. Ya, namun di sini sekali lagi itu ulama al-sunnah. Kebenaran betul-betul apa? Dipegang erat dari mana saja. Di antara dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ucapan Imam Syafi'i dalam bait-bait saya tadi adalah akidah al-sunnah. Itulah madhabnya al-sunnah tentang takdir. Mereka tidak berselisih sama sekali. Wa huwa aslu ma yabnuna fi dzalika alaih, dan mereka menjadikan hal seperti ini sebagai pondasi dalam iman kepada takdir. Nah, wa qala aidan, Imam Ibn Abdul Bar mengatakan lagi, wa min syi'rihi asy-Syafi'i alladzi la yukhtalafi wa huwa asahu syai'in anhu fa dzakara al-abyat as-sabiqah. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan juga di antara bait-bait syair Imam Syafi'i yang tidak diperselisihkan, dan itu adalah yang paling sahih dari beliau adalah tadi bait-bait syair yang kita baca. Sumakal, kemudian beliau mengatakan lagi, wa hadhil abyatu min asbati syai'in fil iman bil qadar. Bait-bait syair ini merupakan pondasi dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selayaknya bagi talibul ilmi untuk bisa menghafalkannya, ya, atau mungkin sebagiannya yang paling penting tadi. Wallahu taala alam. Kita baca riwayat berikutnya. Wa 'anir Rabi' qala haddatsana Syafi'i yakni fi kitab salatil Jum'ah. Qala Allah azza wa jalla wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dari Arabi bin Sulaiman beliau berkata, mengabarkan kepada kami Imam Syafi'i dalam kitabnya Salatil Jum'ah, beliau membawakan firman Allah surat At-Takwir 29 tadi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin fa'alama khalqahu annal masyiata lahu duna khalqihi. Allah mengabarkan dalam ayat tadi bahwasanya kehendak itu hanya miliknya, dalam artian semua terjadi dengan kehendak Allah, bukan kehendak makhluknya. Wa anna masyiatahum la takunu illa an yasha, dan kehendak manusia tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak
Allah. Dan itu yang kita rasakan. Berapa banyak keinginan kita yang tidak terwujud, nggak tergapai. Kenapa? Karena semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi sesat kalau ada yang mengatakan ada di antara perbuatan manusia yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini sekali lagi keyakinan kelompok Al-Qadariyah, kelompok sesat yang menafikan kehendak Allah. Ini ada di tengah-tengah sebagian dai-dai sesat demikian mengatakan ada di antara perbuatan manusia yang tidak dikehendaki oleh naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ajarannya kelompok Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Wal masyiatu iradatullah azza wa jalla. Al-masyiah itu sinonim dengan iradatullah. Atau mungkin kalau mau dijelaskan lagi, tadi pembagian iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah asyariyah. Iradah kauniyah itu sinonimnya al-masyiah. Adapun iradah syar'iyah sinonimnya al-mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini sudah kita lewati dalam penjelasan bait syair Imam Syafi'i tadi. Wa qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah fi manaqib Syafi'i. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, wa kana al-Imam Syafi'i yara al-istita'ata ma'al amal. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat istita'ah itu bersama amal. Ini pembahasan sedikit agak dalam, ya. Ya, nanti insyaallah setelah adzan kita jelaskan. Tolong jangan ngantuk nanti. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini ada pembahasan agak sedikit mendalam. Tolong diperhatikan dengan baik dan benar. Kata Imam Baihaqi, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat al-istita'ah, kemampuan itu bersama terwujudnya amal perbuatan. Sedikit sebagai gambaran, Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji man istata', bagi yang mampu. Maka kata para ulama, orang itu diwajibkan haji kalau mampu. Apa saja kemampuan itu? Ada banyak. Dalam yang pertama, punya bekal. Yang kedua, aman dalam perjalanan, nggak ada perang di tengah jalan. Yang ketiga, masalah fisik harus sehat, ya, jasmani rohani istilahnya. Yang keempat apa lagi? Untuk perempuan ya diantaranya mahram. Intinya ini namanya al-istita'ah qoblal fi'li. Ini kemampuan sebelum orang itu berangkat. Paham? Syarat orang haji punya kemampuan. Ini namanya al-istita'ah qoblal fi'li. Kemampuan sebelum dia berangkat haji. Orang itu nggak wajib haji sebelum dia punya kemampuan-kemampuan tadi. Itu namanya kemampuan yang dengannya Allah wajibkan dia untuk pergi haji. Namun apakah orang yang punya kemampuan tadi pasti dia bisa berhaji? Bisa tidak? Nggak mesti, nggak pasti. Berapa banyak orang yang sudah punya kemampuan tadi sudah mau berangkat rahimahullah. Betul tidak? Ini menunjukkan bahwasanya istita'ah, kemampuan itu ada dua kata para ulama. Istita'ah sebelum melaksanakan kewajiban, yang ini memang merupakan syarat wajibnya suatu ibadah. Kemampuan sebelum melakukan perbuatan tersebut. Namanya istita'ah qoblal fi'li. Adapun terwujudnya perbuatan itu semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan erat tadi dengan ihris ala mayan fauka. Berusahalah, beramallah dan minta tolong kepada Allah. Karena apa? Amalan kita nggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka Ahlussunnah mengatakan kemampuan itu ada dua. Kemampuan sebelum berbuat itu berkaitan dengan tadi. Masalah kalau haji, masalah fisik, masalah bekal dan sebagainya. Namun
terwujud ataukah tidak hajinya, ini berkaitan dengan apa? Pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istito'ah, kemampuan itu ada dua. Kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan bersama perbuatan itu apa? Terwujud. Paham? Kelihatannya iya paham nggak paham, wallahu a'lam. Ini kata Imam Baihaqi. Imam Syafi'i mengatakan kemampuan itu istilahnya ada ketika bersamaan dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, istito'ah ma'al fi'li. Kemampuan yang dengannya terwujud amal itu ada bersama perbuatan itu sendiri. Sekarang misalnya orang berangkat haji. Ini berarti apa? Orang itu mampu sampai ke sana dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi mereka sudah punya bekal sebelumnya. Namun nggak semua yang punya bekal bisa nggak taunya ketipu. Banyak apa? Penipuan, visa dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita mau bacakan di sini ucapan Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, barangkali bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah berkata, wal istita'atu allati yajib bihal fi'lu min nahwi taufiq alladzi la yusaful makhluk bihi takunu ma'al fi'li. Kemampuan yang dengannya terwujud amal perbuatan semisal taufik dari Allah, yang itu tidak mungkin ada makhluk yang bisa memberikannya, itu terjadi bersamaan dengan perbuatan itu terjadi. Ya, sekali lagi, perbuatan itu terjadi, amal itu bisa dilaksanakan, itu dengan taufik dari Allah, itu yang dinamakan dengan al-istito'a ma'al fi'li, kemampuan bersamaan dengan perbuatan itu. Kemudian wa amal istita'a min jihati siha wal wus'i wat tamkin wa salamatil alat fahyal qoblal fi'li. Adapun kemampuan semisal kesehatan, kelonggaran ataupun keselamatan mungkin anggota tubuh, itu namanya al istita'a qoblal fi'li. Wa biha yata'allaqul khitab, yang mana istita'ah sebelum fi'li itulah yang merupakan syarat wajibnya amal perbuatan, sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Sama dengan ini, antum enggak mampu paham, ya sudah, Allah enggak mau. Baik, wallahu alam. Ini intinya, sebetulnya intinya ingin membantah kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah mereka mengatakan bahwasanya kemampuan itu nggak ada sangkut pautnya dengan taufik dari Allah. Manusia itu sanggup berbuat amal soleh. Manusia itu sanggup berbuat apapun dengan kehendaknya sendiri. Paham ya? Manusia dia punya bekal, pasti dia bisa berangkat. Kalau orang itu berhaji, dia sudah pulang dari hajinya, berarti itu kemampuannya tanpa ada sangkut pautnya dengan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya itu pembahasan intinya, membantah kelompok Al-Qadariyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini ada pertanyaan kita mau baca tentang puasa Arafah tahun ini, kita harus ikut yang mana? Ini sudah kita sampaikan di beberapa kajian dan juga kita sudah posting fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama besar Saudi Arabia. Beliau lebih condong kepada pendapat tetap ikut negeri masing-masing, karena tolak ukurnya, barometernya itu tanggal, bukan tempat, ya. Karena dalam riwayat itu dikatakan oleh para sahabat atau bahkan isi Rasul itu yasumutis adil hijjah, Rasul itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kata para ulama juga, kalau antum membaca definisi para ulama atau sebagian ulama tentang apa itu puasa Arafah, mereka mengidentikannya dengan tanggal siyamu Arafah, siyamu tis'a min Dzulhijjah. Seperti kata Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni dan seterusnya. Kata mereka puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah.
Jadi sekali lagi, ini penamaan apa? Ukurannya waktu, bukan wukuf di Arafah tersebut. Dan di antara yang mendukung pendapat ini juga, antum bisa bayangkan 100 tahun yang lalu atau bukan lebih dari itu, nggak ada alat komunikasi. Dari mana antum tahu kalau di sana sudah wukuf? Ini di mimpi? Hah? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Berat kalau disuruh ukurannya apa? Wukuf di Arafah. Ya, sekali lagi, Islam bukan untuk zaman sekarang, untuk zaman apa? Dulu kala juga. Bagaimana sekali lagi bisa tahu wukuf di Arafah ketika tidak ada alat komunikasi? Maka Islam muda di antaranya apa? Setiap balad lahu ru'yatu, setiap negeri punya ru'yah masing-masing. Itu Allah alam yang ar-rajih. Dan demikian pula salat Idul Adha itu dengan ru'yatul hilal dan mengikuti pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan, apa saja perkataan adalah iya, Idul Adha juga sama penyembelihan, antum ikut apa? Antum sholatnya ikut pemerintah sini, tapi kurbannya ikut pemerintah Arab Saudi. Sedangkan Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Jangan dibalik, sembelih dulu baru apa? Keliru. Ayatnya apa? Sholat dulu baru apa? Nyembelih. Nah, dan juga jangan mencela-mencela. Ikut tadi, pembeliannya ikut Arab Saudi, sholatnya ikut apa? Baik, yang konsisten lah. Baik, wallahu a'lam. Ini yang terakhir, ada pertanyaan. Bagaimana menasihati teman yang dia ingin bertobat, tapi ketika mulai bertobat seakan-akan dia terus ditimpa masalah bertubi-tubi? Ya, sampaikan tadi bahwasanya wajib seorang hamba mengimani takdir Allah, dan bahwasanya di balik musibah itu banyak sekali hikmah, bisa menghapuskan dosanya, bisa mengangkat derajatnya, bisa apa? Ya, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di hari kiamat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wallahu alam. Dan sebagai info terakhir, insyaallah minggu depan kita libur dulu karena malam hari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala barokahi waktu-waktu kita di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Insyaallah ketemu 2 minggu lagi. Wallahu taala alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.